Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak ingin membahas materi eksponen atau pangkat bilangan berpangkat ya. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah kita pelajari sewaktu kita duduk di SMP ataupun MTS. Oke, biar lebih jelasnya kita simak pembahasan video berikut. Nah, untuk pembahasannya seperti ini ya adik-adik ya. Eksponen ataupun bentuk pangkat ya. BU, maksud kakak BU ini bentuk umum ya. Bentuk umum. Kalau misalkan ada A pangkat N, nah A pangkat ini nih, dimana A-nya ini bisa kita sebut sebagai basis ya. Ini adalah basis atau bilangan pokok. Basis itu adalah bilangan pokok. Kemudian yang N ini sebagai pangkat atau eksponen ya. Ini pangkat ataupun eksponen. Nah, A pangkat N artinya berarti A dikali A dikali A dikali A sebanyak N gitu ya. Berarti sebagai contoh contoh example gitu ya. Contoh misalkan ada 3 pangkat 4 ya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya sebanyak 4 kali seperti itu ya. Nanti bisa kita hitung didapat 81 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada A pangkat negatif N, nah ini bisa kita ubah bentuknya ya. Jadinya 1 per A pangkat N. Oke. Kemudian kalau misalkan ada A pangkat 0, A pangkat 0 berarti sama dengan 1. Dengan A-nya ini adalah tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita hafal juga. Kalau misalkan ada suatu bilangan berpangkat basisnya sama, A pangkat M kali A pangkat N, maka jadinya pangkatnya tinggal kita jumlah, A pangkat M tambah N. Kalau misalkan dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau misalkan pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya tinggal kita kali. Nah, gimana kalau misalkan ada dua bilangan nih, dia basisnya beda, sama-sama ada pangkatnya, maka tinggal kita pangkatin masing-masing. A pangkat PN dikali B pangkat QN. PN artinya P kali N ya. QN berarti Q kali N. Kalau pembagian, nah miriplah seperti perkalian ya. Maka ini masing-masing dipangkatin juga. Nanti tinggal dibagi. A pangkat PN dibagi B pangkat QN. Sebentar, ini kehapus ya. Nah gini ya. Gimana kalau misalkan dia ketemunya pangkatnya pangkat negatif. Pecahan pangkatnya negatif. Kalau ada A per B pangkat negatif 1, maka bisa kita rubah jadinya B per A. Gimana kalau misalkan pangkatnya dia gede gitu ya. Atau kita bikin bentuk umum. A per B pangkat negatif N. Nah, berarti jadinya B per A pangkat N. Artinya gini, kalau misalkan ada 2 per 3 misalkan. Pangkatnya pangkat negatif 2. Nah, maka dia pecahan pangkat negatif. Biar lebih cepat, nggak usah pakai sifat yang ini lagi ya. Kita pakai sifat yang ini. Maka kita ubah nih. Karena dia pecahan, pangkat negatif kita tukar. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti jadinya 3 per 2 pangkat 2. Nah, tukeran ya. Pangkatnya sudah jadi positif. Nanti yang ini tinggal kita pangkatin masing-masing. Sesuai dengan sifat yang ke berapa nih? Yang kelima ya. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk contoh mengenai soal eksponen, kakak ambil nih. Di ujian nasional, ini pernah keluar di UN tahun 2016 ya. Soalnya seperti ini. 4 pangkat 3 per 2 dikali 27 pangkat 2 per 3 dibagi 64 pangkat 5 per 6 dikurangi 49 pangkat 1 per 2. Oke. Sebenarnya penyelesaian eksponen ini bisa kita gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat ataupun bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. Tapi karena ini pembahasannya mengenai eksponen, kita bahas sesuai dengan materi ya, eksponen. 4 pangkat 3 per 2. Nah, 4 ini kan bisa kita sederhanain ya. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2. 27 bisa kita sederhanakan juga. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Pangkat 2 per 3 ya. Pangkat 2 per 3.
dibagi 64. Berarti 2 ya. 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Pangkat 5 per 6. Pangkat 5 per 6. Dikurangi 49. 49 berarti 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2 pangkat 1 per 2. Nah, setelah ini kita gunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, di sini ada pangkat dipangkatin lagi sesuai dengan sifat yang keberapa di situ? Ketiga ya, yang ini ya. Kalau misalkan ada pangkat dipangkatin maka tinggal kita kali. Nah, berarti artinya apa nih? 2 dikali 3 per 2. Nah, berarti bisa kita coret ya. Coret, coret. Berarti tinggal 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Nah, ini juga sama, bisa kita coret, coret, coret. Maka tinggal 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6 pangkatin 5 per 6. 6 nya bisa kita coret. Berarti tinggal 2 pangkat 5 dikurangi 7 pangkat 2 pangkat 1 per 2. Nah, ini juga sama, coret, coret ya. Berarti tinggal 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 enggak usah ditulis juga enggak apa-apa ya. Tinggal kita hitung, 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 2 9 per 2 pangkat 5 32 dikurangi 7. Kita hitung 8 kali 9 72 per 32 kurang 7 25. Maka jawabannya adalah 72 per 25. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas contoh yang kedua ya. Nah, ini pun sama, pernah muncul juga di soal UN. Soalnya seperti ini. Dia pangkatnya pangkat negatif dan juga bentuknya bentuk pecahan. Oke. Biar lebih gampang penyelesaiannya, maka kita gunakan sifat yang terakhir ini ya. Dia pecahan pangkatnya pangkat negatif. Maka lebih gampangnya kita tukar tempat ya. 32 A pangkat 9 B pangkat min 1 per 2 A pangkat 5 B pangkat min 5. Nah, pangkatnya sudah jadi pangkat positif min 1 di sini. Berarti di sini pangkat 1 karena ini sudah tukar tempat ya. Ataupun Kak, boleh nggak sih kita penyelesaiannya itu masing-masing dipangkatin dulu, 2 pangkat min 1, A pangkat min 5, B pangkat 5, seperti itu. Boleh, karena untuk eksponen, karena ini sifatnya banyak, bisa kita pakai sifat yang mana gitu ya. Bisa kayak tadi, pangkatin masing-masing, ataupun biar lebih mudah penyelesaiannya, maka kalau kakak pangkatnya kita ubah jadi pangkat positif, ini tukar tempat, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, terus di sini kita operasin nih. Ada 32 sama 2. Bisa kita bagi ya. 32 sama 2. Nah, yang ini bisa kita coret nih. 32 sama 2 didapat berapa? Didapat 16 ya. Nah, terus A pangkat 5 dengan A pangkat 9 yang ini ya. Nah, ini. Kalau pangkat dibagi dia ya, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Berarti jadinya 9 kurang 5, A pangkat 4. Nah, terus yang terakhir ya ini ya, B pangkat min 1, B pangkat min 5. Berarti jadinya min 1 dikurangi min 5. Atau kalau misalkan bingung, bisa kita tulis di sini ya, min 1 dikurangi min 5. Nah, min kan jadinya plus. Berarti jadinya min 1 ditambah 5. Berarti didapat 4. Maka ini B pangkat 4. Nah, tapi kita lihat dulu nih opsinya ya. Opsinya adalah seperti ini, Dek. Opsinya yang A 2AB pangkat 4. Yang B opsinya 2AB pangkat 2. Yang C opsinya 2AB. Opsi yang D 2AB pangkat min 1. Yang E 2AB pangkat min 4. Nah, bentuk jawaban seperti ini kan nggak ada di opsi.
Nah, kalau kita lihat di sini 16. Di opsinya nggak ada 16, adanya 2. Nah, berarti yang 16 ini bisa kita rubah jadinya 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 4. Nah, sekarang pangkatnya kan sama semua nih. A pangkat 4, 2 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 4. Pangkatnya bisa kita keluarin. Jadinya 2AB pangkat 4. Nah, maka sekarang sudah ada di opsi, yaitu jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu pembahasan mengenai eksponen. Nanti selanjutnya akan kakak bahas juga soal-soal yang menarik, yang unik, yang pernah muncul juga sewaktu SBMPTN ataupun ujian mandiri mengenai soal eksponen. Nanti kakak buatin di video berikutnya ya. Nanti kalau misalkan adik-adik ataupun teman-teman ada yang kurang jelas dari video pembahasan yang tadi, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.